warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ose Marcella, mahasiswa PPG Angkatan 7 tahun 2022 di Universitas Negeri Medan. Hari ini saya akan mengikuti uji kinerja dengan nomor ujian 2022734323 dan nomor peserta PPG 201698439241 dengan NIM PPG 9223411521. Ini adalah bukti keikutsertaan saya sebagai peserta UKIN Angkatan 7 tahun 2022 dengan jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Medan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sari, silakan masuk, Nak. Ya, Sari tadi belajar dengan siapa, Nak? Tadi belajar sama Bu Bet, Bu. Belajar sama Bu Pet. Sudah selesai? Belum. Belum. Ya, tapi tadi udah izin. Oh, udah. Berarti tadi Sari sudah minta izin ya sama Bu Petnya. Iya. Oke. Sari tahu kenapa Ibu panggil hari ini, Nak? Iya tahu Bu, soal kehadiran Sari. Oke, soal kehadirannya. Iya. Nah, itu alasan Ibu memanggil Sari ke sini. Dan juga karena informasi yang diberikan oleh wali kelas dan juga guru bidang studi tentang kehadirannya Sari di dalam pembelajaran. Oke, jadi di sini Ibu ingin bercerita dengan Sari ya, Nak ya. Apakah Sari bersedia untuk melakukan konseling dengan Ibu, Nak? Iya, Sari bersedia, Bu. Oke, silakan. Sari maunya di sini atau di ruangan konseling, Nak? Di ruang konseling aja, Bu. Di ruangan konseling ya. Silakan kita ke dalam ya, Nak. Sari, sekarang kita sudah berada di ruang konseling ya, Nak ya. Jadi Ibu akan melakukan konsultasi kepada Sari dengan tujuan mengkomunikasikan permasalahan yang disampaikan oleh wali kelas Sari kepada Ibu. Apakah Sari bersedia, Nak? Iya, Sari bersedia, Bu. Oke, sebelumnya Sari sudah pernah melakukan konseling individual ini, Sari? Sudah pernah satu kali, Bu. Sudah pernah. Berarti Sari sudah mengetahui ya apa itu konseling individual ini. Sari masih belum paham apa itu konseling, Bu. Oh, berarti Sari belum begitu paham. Baiklah, Ibu akan jelaskan kembali ya, Naya. Kalau konseling individual ini merupakan suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh guru BK yaitu Ibu sendiri kepada konseling yaitu Sari ya, dimana di sini tujuannya yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Sari rasakan, yang Sari alami, dimana tadinya Sari merasakan cash kehidupan efektif sehari-harinya terganggu, itu menjadi cash ya, dimana cash itu merupakan kehidupan efektif sehari-hari yang sehat. Oke. Nah, di sini Ibu memanggil Sari atau siapa, Nak? Panggil Sari aja. Oke, Ibu panggil Sari saja ya. Iya. Di sini Ibu memanggil Sari ke ruangan BK ini. Sari ada merasa keberatan, Nak? Tidak sama sekali, Bu. Tidak sama sekali. Jadi Sari datang ke ruangan BK ini tidak dengan terpaksa ya, Nak? Oke, Ibu ingin apa yang menjadi permasalahan Sari ini bisa Sari sampaikan ya, Nak? Apa yang Sari rasakan, apa yang Sari pikirkan, itu silakan nanti Sari sampaikan. Nah, Sari sampaikannya secara terbuka, tidak ada yang disimpan, tidak ada yang ditutupi ya, dan karena hanya kita yang ada di ruangan ini. Baiklah, Sari, ini duduknya sudah nyaman, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah. Kita di sini tidak terlalu tegang sekali ya, Sari ya. Iya. Di sini yang Ibu sampaikan tadi, Sari bebas untuk mengutarakan perasaannya, ya. Oke. Jadi seperti ini, Sari. Ibu mendapatkan informasi dari wali kelasnya Sari, itu tentang kehadirannya Sari, tentang belajarnya Sari. Sekarang Sari coba
ceritakan lebih lanjut ya. Sari kan sekarang sudah bertemu dengan ibu. Jadi apa yang ingin Sari sampaikan kepada ibu, nak? Iya Bu, jadi permasalahan saya itu ya tentang kehadiran. Jadinya tidak masuk, jadi membuat tugas-tugas Sari banyak yang menumpuk. Iya, kehadiran Sari ya, sehingga Sari mengetahui mengakibatkan tugas-tugasnya Sari itu menumpuk. Oke, dengan segi kehadirannya tentunya kita mengetahui dulu penyebab dari Sari tidak masuk kelas, tidak masuk di dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Karena kurangnya minat belajar, karena kurang support dari keluarga juga Bu, karena keluarga Sari yang sibuk dengan pekerjaannya, jadi Sari merasa diabaikan. Oh, Sari mengatakan kalau minat belajar Sari itu kurang karena tidak adanya support dari orang tua seperti itu. Kenapa Sari bisa mengatakan tidak adanya support tidak ada supportnya dari orang tua ini seperti apa? Seperti Sari jarang tanya tentang tugas-tugas Sari, gimana sekolahnya, nyaman atau tidak belajarnya, nyaman tidak dengan jurusan yang dipilih. Sekali Bu, kayak jarang berkomunikasi lah dengan orang tua gitu Bu. Jarang berkomunikasi. Ini orang tua Sari bekerja ya? Iya. Bekerja. Dengan perasaan yang Sari sampaikan sama ibu ini, sudah ada Sari mengkomunikasikannya dengan orang tua, nak? Selama ini sih Sari belum pernah bilang ke orang tua. Karena orang tua Sari yang sibuk, jarang di rumah, kadang pergi pagi, pulangnya larut. Jadi gak sempat lagi buat ngobrol sama orang tua Bu. Ini sudah dirasakan akhir-akhir ini atau sebelumnya juga sudah seperti ini, nak? Dari awal masuk SMK ini Bu. Dari awal masuk SMK ini. Iya. Oke. Tadi juga Sari mengatakan Sari tidak ditanya bagaimana dengan jurusan tadi ya? Iya. Kalau boleh ibu tanya, kenapa dengan jurusan Sari? Sari kan ngambil jurusan perkantoran. Sari sekarang kelas 10 ya? Iya. Nah, 10 dengan jurusan perkantoran. Iya. Karena Sari ngambil jurusan perkantoran itu bukan dari minat Sari sendiri Bu, tapi karena dari dorongan orang tua suruh ngambil jurusan perkantoran. Jadi karena Sari tidak mau membantah perkataan orang tua, Sari ikutin aja, Sari iyain aja. Berarti Sari mengambil jurusan perkantoran ini tidak keinginan Sari, keinginan orang tua. Lalu setelah dijalani seperti apa Sari? Setelah dijalani ternyata susah juga. Kalau tidak mengambil jurusan sesuai minat, membuat Sari itu lebih malas belajar, malas masuk. Dengan perasaan yang Sari sampaikan seperti ini, itu sudah Sari komunikasikan sama orang tua, nak? Belum Bu. Belum. Baiknya dikomunikasikan dengan orang tua. Ya, ini Sari belum mengkomunikasikan. Sementara di sini dilihat absensinya sehari ini bisa dikatakan minim sekali. Ya, kalau misalkan orang tua mengarahkan Sari seperti itu, Sari sudah menerima arahan dari orang tua, tentunya Sari akan lebih bertanggung jawab, nak. Ya, apalagi sekarang Sari kelas 10. Iya. Tentunya kelas 10 ini ibaratnya itu kita sedang di pondasi ya, membangun pondasi sekali. Kalau pondasinya dari awalnya sudah tidak bagus ataupun goyah, tentunya sampai ke atas Sari susah untuk mengejarkan pembelajaran tersebut ya, ataupun nanti pondasi itu tidak baik sampai ke atasnya ya. Dan juga segala sesuatu itu terbaik, nak. Sari lulusnya di perkantoran ya, lulusnya di perkantoran, disupport sama orang tua dengan jurusan perkantoran ini. Tinggalnya tanggung jawab Sari ya. Nah, lalu seperti apa saja yang telah Sari lakukan selama minat belajar Sari ini berkurang? Selama minat belajar Sari berkurang sih kayak belum ada apa-apa Bu. Karena Sari pikir kayak orang tua jarang nanyain gimana sekolahnya, gimana dengan tugas-tugasnya. Jadi membuat
Sari, oh perlu saya pikirin. Mm-mm. Gitu. Jadi membuat Sari gak pengen masuk kelas. Mm-mm. Dan juga gurunya juga Bu Hmm. seperti lebih berpihak pada murid yang pintar. Oke. Jadi Sari merasa diabaikan di Oh. kelas. Jadi masuk. Oke, Sari, kalau Sari sendiri ada tidak bertanya kabarnya orang tua Sari? Jarang sih Bu. Jarang juga ya. Oke, kita yang seperti Ibu sampaikan ke Sari tadi, tentunya Sari juga memahami ya Nak ya, memahami bagaimana kondisi orang tua Sari dan jelaskan orang tua Sari dengan kata kutip tadi kan bekerja ya Nak ya. Tentunya kita sebagai seorang anak kita juga mengetahui ya, kita juga memahami bagaimana orang tua kita ya. Dan juga tadi Sari mengatakan di dalam kelas itu gurunya cenderung ke Murid yang pintar. murid yang pintar. Coba sekarang Sari tingkatkan lagi pembelajarannya Nak. Ya, semua guru itu kan punya karakternya masing-masing. Ya, mungkin pas Sari ini dilihat di kehadirannya seperti ini loh. Ya, sering tidak masuk ya Nak ya. Coba ditingkatkan lagi kehadirannya Sari, partisipasinya dalam pembelajarannya, ya Nak. Coba ditingkatkan lagi, ya. Oke. Lalu usaha apa saja yang telah Sari lakukan untuk meningkatkan minat belajar Sari ini, Nak? Sih belum ada ya Bu. Soalnya Sari di kelas juga susah bergaul. Karena Sari belum memahami karakter teman Sari satu-satu. Sari cuma tahu namanya aja, tapi tidak dengan sikapnya Bu. Jadi susah mau bertanya tentang tugas yang ketinggalan. Agak ragu Bu, karena takut nanti dikira so asik gitu. Kalau menurut Sari sendiri nih, tadi Sari mengatakan kalau misalkan sama teman di kelas itu tidak terlalu dekat ya. Kira itu penyebabnya apa? Karena kesedihan tidak masuk. Karena Sari tidak masuk ya, tidak bergabung dengan teman, tidak mengikuti proses pembelajaran. Ya, itu yang Sari sampaikan sebentar ini ya, sebenarnya yang Sari sampaikan pada Ibu. Merasa ragu-ragu bertanya sama teman, merasa tidak tahu teman ini seperti apa ya. Kenapa? Karena jarangnya bergaul ataupun jarangnya berkomunikasi ya Nak. Oke Sari, untuk kedepannya itu apa yang harus Sari lakukan? Untuk kedepannya sih insya Allah Sari akan mengerjakan tugas, akan berusaha lagi untuk tidak absen, akan bersemangat lagi untuk belajar Bu. Iya. Oke, berarti Sari sudah tahu ya untuk kedepannya apa yang harus Sari lakukan. Oke, apakah dengan Sari berperilaku demikian, ya, berperilaku tadi tidak masuk kelas ya, sehingga berdampak ke hasil belajarnya, tidak tidak membuat tugas ya Nak ya, dan juga pergi keluyuran ya, pergi keluyuran yang tadi izinnya dari rumah pergi ke sekolah, tahu-taunya tidak sampai ke sekolah. Nah, itu baik tidak untuk Sari? Kalau dibilang baik sih tidak ya Bu, karena turunnya semangat untuk belajar, membuat malas mengerjakan tugas, membuat lebih seru kesini ya mainnya daripada belajar. Iya. Oke, kira-kira apa sih dampak yang akan muncul ketika Sari berperilaku demikian? Dampaknya sih yang pertama pelajaran numpuk, tugas menumpuk, pelajaran tidak masuk ke otak, pergaulan kayak susahnya dapat teman, keseringan alfa. Iya, itu ya Nak ya. Kalau dampaknya yang muncul ketika Sari berperilaku seperti itu, ya, dengan kata kutip yang pembahasan kita tadi yang menjadi permasalahan awalnya Sari tadi, ya Nak ya, kehadiran dalam pembelajaran, ya. Oke, Ibu ada video singkat. Ini untuk memotivasi juga lah ya Sari ya. Iya Bu.
Oke, ini dia Sari. Bisa Sari lihat ya videonya. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain. Karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. 1 kali jatuh 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat. Dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Terima kasih. Sudah. Oke, Sari udah lihat ya video pendeknya, itu terkait tentang semangat dan Ya, jangan menyerah. Kira-kira pendapat Sari setelah melihat video itu apa? Jadi mengatakan kamu udah memulai, tapi jangan patah semangat karena hal apapun. Jangan berhenti berjuang karena perjuangan itu belum selesai. Iya, benar sekali. Apalagi sekarang Sari mengikutinya udah 1 semester ya. Berarti itu terbaik untuk Sari. Ya, berarti jurusan ini terbaik untuk Sari. Tinggal pengendalian dalam diri Sari seperti apa. Ya, Nak ya. Sekarang Sari tadi kan sudah sampaikan ke Ibu ya Nak ya, dengan dampaknya itu tugasnya menumpuk. Tugas menumpuk ini dari beberapa mata pelajaran Nak? Dari 12 mata pelajaran cuma 1 tugas yang lengkap, Bu. Dari 12 mata pelajaran tugas hari yang lengkap hanya 1 mata pelajaran. Nah, oke. Sekarang kesempatannya masih ada ya Nak ya? Iya. Kesempatan untuk penyelesaian tugas masih ada. Alangkah baiknya Sari mulai untuk mencoba untuk membuat tugasnya ya, untuk memberikan ke guru yang bersangkutan. Oke, Sari, baiklah, untuk kedepannya itu apa yang harus Sari lakukan? Untuk kedepannya Sari ingin seperti tidak absen lagi dalam pelajaran, sering masuk, tidak akan bolos lagi, akan mengerjakan tugas dan memperhatikan guru kalau
kalau lagi ngajar. Iya, tidak beranggapan juga ya Sarif, tidak beranggapan kalau guru itu cenderungnya iya pilih-pilih ataupun cenderungnya kayak anak yang pintar saja. Ya, oke. Nah, Sari tadi juga telah melihat videonya ya nak ya, jangan menyerah, selesaikan sampai selesai ya. Bertanggung jawab. Ya, karena kunci kesuksesan itu bukan cuma cerdas aja ya Bu. Iya. Tapi Sari harus percaya diri juga. Oh iya, benar sekali nak. Kan Sari juga harus mempunyai rasa percaya diri ya. Sari harus bisa mengkomunikasikan apapun yang Sari rasakan pada orang tua ya. Oke, baiklah Sari. Sekarang kita buat komitmen ya nak ya. Dan apa yang Sari lakukan itu sekarang Sari list. Nih, Ibu akan kasih Sari kertas dan juga pena. Oke, sekarang silakan Sari menuliskan apa rencana Sari ke depannya itu seperti apa setelah kita melakukan konseling ini. Oke, Sari sudah list ya nak ya. Nah sekarang kita listnya untuk poin pertama. Poin pertamanya yaitu tidak akan pernah bolos lagi. Ini kira-kira ada kendalanya tidak? Ada sih Bu. Apa itu? Karena belajarnya masih kurang. Kendalanya karena minat belajarnya masih kurang ya Sari ya. Perlu dipupuk lagi rasa semangatnya ya Sari. Iya. Yang kedua, masuk kelasnya harus tepat waktu. Ini kira-kira ada kendalanya nak? Sebelumnya Sari kalau masuk kelas sering terlambat. Jadi Sari usahain buat masuknya lebih tepat waktu. Karena keseringan bangun telat. Oh, karena sering telat juga ya Sari, itu kendala juga untuk Sari. Tapi diusahakanlah untuk masuk kelasnya tepat waktu ya nak ya. Oke, rencana kedepannya yang poin 3 yaitu berpikir positif kepada guru. Ini ada kendalanya nih Sar? Itu tidak sih. Tidak, itu datangnya dari dirinya Sari ya nak ya. Keempat, mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Ini kira-kira ada kendala nih? Masih ada sedikit karena masih malas untuk buat tugas. Masih malas. Bisa dibilang tidak pernah lah ya buat nanyakan gimana tugasnya, gimana sekolahnya. Jadi membuat Sari itu malas. Oke. Sekarang Sari sudah kelas 10 ya, sudah di tingkat sekolah menengah atas ya. Kalau kita di sini sekolah menengah kejuruan ya Sari ya. Iya Bu. Dimana di sini memang kita sebagai remaja sudah dikatakan remaja ya. Kita butuhkan perhatian, pengertian dari orang tua. Akan tetapi di balik itu kita juga mengetahui bagaimana memahami kondisi dari orang tua kita. Ya, oke, selanjutnya memahami apa yang disampaikan guru. Oke. Lalu berusaha untuk bergaul sama teman. Ini ada kendalanya, Sa? Kalau bergaul sih tidak ada kendala Bu. Tapi lebih Sari akan usahain untuk memahami karakter teman Sari satu-satu. Oke. Sari berusaha ya untuk memahami atau mengetahui bagaimana karakter teman-temannya. Yang paling pertama sekali itu Sari harus bergabung dulu di proses pembelajaran di kelas. Ya, kalau Sari udah masuk, udah mengikuti proses pembelajaran, tidak ada lagi bolos-bolosnya ya. Itu kan lebih dekat lagi interaksinya sama teman. Oke. Selanjutnya tidak akan menumpukan tugas lagi. Nah, ada tidak kendalanya seperti ini?
tidak Bu, akan usahain. Nah, oke. Akan diusahakan ya, Sari ya nak ya. Akan Sari usahakan tugasnya tidak akan menumpuk lagi. Oke, baiklah Sari. Sekarang kita sudah list ya. Sekarang kita ambil rencana yang mungkin bisa Sari rencanakan dan sesuai dengan keinginan Sari. Tidak bolos lagi sih. Oke, tidak akan bolos lagi. Oke. Bagaimana dengan jurusannya tadi? Tadi akan coba dulu, akan jalanin aja dulu gimana nantinya. Tapi diusahain menetap aja lah ya Bu di jurusan ini. Yang pindah jadi karena gimana kalau karena tidak paham maka materinya itu karena bolos, karena seringnya tidak masuk jadi membuat saya tidak suka dengan jurusan ini Bu. Tapi saya usahain akan lebih menyukai jurusan ini, lebih rajin masuk kelas, akan bolos lagi, memahami apa yang disampaikan oleh guru. Oke, benar sekali ya nak ya. Kita juga mengetahui kalau segala sesuatu itu ada hikmahnya. Yang terpenting Sari juga mengkomunikasikan sama orang tua Sari seperti apa, ya nak. Oke, baiklah. Berarti sekarang sudah jelas ya nak ya, yang akan Sari lakukan ini. Oke, ini komitmen kita, ya nak. Berarti poin pertama, kedua, sampai ketujuh itu, nah sudah jelas ya. Sekarang kita sudah berkomitmen. Apakah Sari bersedia menjalankan komitmen yang telah Sari rencanakan ini? Sari bersedia Bu. Bersedia ya. Oke, berarti Sari berkomitmen ya. Berkomitmen untuk menjalankan rencana yang telah Sari tuangkan ya, dia telah dituangkan di sini. Untuk kedepannya Ibu akan pantau, Ibu akan melihat perubahan ataupun rencana-rencana Sari yang telah Sari lakukan, apakah berjalan dengan baik atau bagaimana ya. Oke, semoga ini berjalan dengan baik dan juga permasalahan yang tadinya Sari hadapi, yang Sari rasakan itu terselesaikan. Ya nak. Bagaimana dengan tugasnya Sari? Ibu juga akan kasih formatnya ya. Ini adalah format dari belangko kelengkapan tugasnya Sari. Sari berlist di sini tugas apa saja yang belum masuk ya, tugas apa yang belum lengkap. Tadi Sari mengatakan kalau dari 12 bidang studi, Sari hanya satu. Oke, Sari hanya masuk tugas yang lengkap hanya satu ya, satu mapel. Sekarang boleh Sari list di sini apa saja nih bidang studinya, siapa nama gurunya, apa tugas yang belum lengkap. Nanti minta parafnya. Jadi Sari terencana juga, terstruktur juga tugas yang akan Sari kerjakan. Oke, baiklah nak. Karena Sari sudah tahu apa yang akan Sari lakukan ya, dan juga Sari sudah berkomitmen dengan rencana-rencana yang akan Sari lakukan. Apa ada yang ingin ditanyakan nak? Sari masih belum bisa dalam mengatur waktu pembelajaran dengan bermain Bu. Oke, mengatur waktu. Oke, untuk mengatur waktu boleh langsung di sini Sari list kembali. Atau buat di sana bagaimana cara mengatur waktu ya. Coba dari awal, dari sebelum kita berangkat ke sekolah. Dibangun. Iya, boleh. Boleh di sana kita mengatur waktu ya Sari. Iya Bu. Nah, Mas Sari sudah membuat di sini bagaimana cara mengatur waktunya Sari. Nah, bangun pagi harus jam 5. Sebelumnya bangunnya jam berapa nak? Kadang-kadang bangunnya jam 6 Bu. Oh, kadang-kadang bangunnya jam 6. Berangkat sekolah jam 6.30. Sebelumnya berangkatnya jam berapa nak? 7. Jam 7.
Berapa menit membutuhkan waktu untuk datang ke sekolah, Sari? 15 menit, Bu. 15 menit. Iya. Oke, berarti datangnya berangkat sekolahnya jam 6.30. Pulang sekolahnya langsung ke rumah. Oke, benar sekali ya. Kalau sebelumnya untuk mengatur waktunya Sari itu pulang sekolahnya sempat pergi bermain. Sekarang langsung pulang. Oke. Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Dimana dalam waktunya sebelumnya Sari tidak mengerjakan tugas sehingga tugasnya menumpuk. Oke, sekarang kalau ada tugas langsung Sari kerjakan ya nak. Setelah itu usahakan istirahatnya jam 9:30. Yang sebelumnya istirahatnya jam berapa nih? Jam 12. Oke, ini sudah termasuk dari mengatur waktu ya nak ya. Kalau dilihat di sini mudah-mudahan Sari sudah bisa mengatur waktunya lebih baik lagi ya, memanfaatkan waktunya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan nak? Tidak ada sih, Bu. Tidak ada, kira. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini itu ada manfaatnya untuk Sari ya nak ya. Untuk kedepannya, untuk perubahan cara belajarnya Sari seperti apa. Oke, nah sekarang kita sudah selesai ya nak. Sudah selesai, kita dapat simpulkan kalau konsultasi kita ini berjalan dengan lancar ya, berjalan dengan baik. Oke, kalau Sari sendiri nih, bagaimana perasaannya Sari setelah kita melakukan konsultasi ini? Setelah Sari melakukan konsultasi dengan Ibu, perasaan Sari jadi sedikit lega. Karena Sari udah berbagi cerita, memotivasi Sari untuk lebih belajar dengan giat, lebih memahami dengan jurusan Sari yang sekarang, membuat Sari ingin tidak bolos lagi belajar. Oke, bagaimana? Lalu apa tindakan Sari untuk kedepannya? Tindakan Sari untuk kedepannya, Sari akan lebih cenderung ke tugas ya Bu, lebih meningkatkan minat belajarnya, lebih tepatnya tidak akan bolos-bolos. Oh iya, lebih tepatnya kehadiran tadi ya Sari ya. Oke, lalu tanggung jawabnya Sari di mana? Belajar, oke. Tanggung jawab Sari belajar. Sekarang kita belajarnya 3 tahun, belajarnya tanggung jawabnya Sari ya. Kalau di sekolah itu sebagai seorang siswa, tanggung jawabnya seperti apa? Baik dari segi kehadirannya, segi kita dalam berpartisipasi ya dalam tugas, itu juga tanggung jawabnya Sari. Dan juga nanti di rumah Sari sebagai anak tanggung jawabnya apa? Ya, perannya anak seperti apa? Oke, Sari terima kasih. Sari sudah kooperatif ya, sudah kooperatif datang ke sini dan menyampaikan permasalahannya kepada Ibu. Semoga apa yang kita bahas sekarang itu memberikan perubahan ya, memberikan perubahan kepada Sari. Untuk komitmennya Ibu tidak akan bahas lagi ya nak ya. Ini sudah direncanakan bagaimana untuk kedepannya, bagaimana tanggung jawabnya Sari. Mudah-mudahan kedepannya Sari lebih meningkatkan lagi proses pembelajarannya ya. Kalau misalkan Ibu masih mendapatkan informasi dari wali kelasnya Sari ataupun dari guru bidang studi, Sari bersedia ya untuk datang kembali? Bersedia Bu. Oke. Baiklah Sari, Ibu mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah datang. Sari boleh kembali ke kelas untuk mengikuti proses pembelajaran.